kalau kesurupan roh kita kemana? Oh iya. Oke. Terus berapa persen yang dikendalikan oleh jin? Beliau diganggu tapi nggak dikendalikan. Nah, untuk wow, aing mau misalnya. Enggak ya. Oh, aing QB. Sama-sama baca surah-surah untuk ruqyah, tapi kenapa beda reaksi dan hasilnya dari panjenengan, Ustaz? Ini saya tarik kesimpulan, mungkin yang dimaksud getih anget atau tulang wangi ini orang yang dikurbankan gitu loh. Atau istilahnya apa ya, tumbal. Atau orang yang dititisi ilmu-ilmu dari leluhurnya ya, nenek moyangnya yang mungkin dulu pernah belajar ilmu apa kemudian dititisi ke anak itu. Apakah kita bisa mengendalikan diri kita sendiri agar menghalang terjadinya kesurupan saat sudah ada gejolak dalam tubuh dan pikiran? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MFO, ketemu lagi di Ru Question ya. Jadi kita hari ini mau ngebahas banyak sekali pertanyaan yang masuk, Ustadz ya. Tapi semua juga sabar dulu, Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah. Salaman dulu, Ustadz, biar gak selek. Oke, jadi kita mau ngebahas ya, Ustadz ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Facebook dan juga di Instagram. Kita mau menjawab semua pertanyaan dari sobat-sobat MFO yang udah masuk di Instagram dan juga di Facebook. Oke, dan untuk tema kali ini, Ustadz, kita mau ngebahas untuk beberapa hal yang bersinggungan dengan ruqyah, kenapa mesti kesurupan? Iya. Ya, jadi ini ada kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sehubungan dengan itu. Kita langsung saja yang pertama, Ustadz. Ini dari Enoin _ ya. Ini katanya nanya, maaf kalau ini out of topic. Belum apa udah off topic nih. Kalau secara syar'i istilah getih anget, atau tulang wangi itu ada nggak ya, Ustadz? Ya, jadi kalau getih anget itu kan sebenarnya pengistilahan orang yang katanya itu dicintai sama lembut. Oh gitu. Ya, jadi ngerasa kalau masuk ke dalam tubuhnya tuh jinnya merasakan kehangatan gitu, Mas. Oke. Mungkin jinnya jomblo kan. Jadi lebih suka kalau masuk ke situ ya, Ustadz ya. Hangat ya. Oh, itu ada, Ustadz? Sebagian kasus kami temukan jinnya itu memang sering ngatakan gitu. Atau mereka bilangnya gini, pas saya tanya ya, kenapa kok kamu masuk sini? Iya. Aku ngerasa terpanggil karena ini anak wangi banget. Nyaman ya, nyaman ya? Dan di sini hangat gitu. Itu kan ada istilah lain kalau nggak salah, getih anget sama satu lagi apa ya? Tulang wangi. Tulang wangi. Jadi dia ngerasa ada sumber bau wangi yang menarik dia. Nah, wanginya persepsinya setan sama kita ini kan beda ya, Ustaz ya. Nggak tahu kan. Iya, karena kita bisa bilang wangi itu nggak mesti wangi parfum, wangi bunga, kadang wangi teh ya kan, wangi masakan kan beda pastinya. Ini nggak tahu setan nih wanginya definisinya kayak gimana. Iya. Kalau kita katakan ada nggak dalilnya, nah ini saya belum menemukan ada dalil dari Quran ataupun dari hadis Nabi SAW yang mengatakan ada orang yang darahnya getih wangi atau getih anget tadi itu kan darah artinya darahnya anget. Ya kalau kita darah pada umumnya baunya anjir ya. Iya, anget. Kalau secara rasa ya, secara rasa mungkin hangat, kalau secara penciuman mungkin aromanya tidak wangi dalam tanda kutip ya, Ustaz ya. Kalau saya tarik kesimpulan, mungkin yang dimaksud getih anget atau tulang wangi ini orang yang dikurbankan gitu loh. Atau istilahnya apa ya, tumbal. Atau orang yang dititisi ilmu-ilmu dari leluhurnya ya, nenek moyangnya yang mungkin dulu pernah belajar ilmu apa kemudian dititisi ke anak itu. Akhirnya anak itu jadi tujuan atau para jin ini pinginnya masuk ke situ karena ada sesuatu yang menarik tadi, Ustaz ya. Tapi begini, Mas, sebenarnya nggak setiap orang itu otomatis ya dituruni jin. Kasihan sekali kan kalau kayak gitu. Karena Allah sebenarnya sudah memberikan hijab atau benteng yang luar biasa dahsyat untuk melindungi kita dari godaan-godaan setan. Kemudian Allah juga menurunkan malaikat-malaikat hafazat. Malaikat hafazat ini malaikat yang memang Allah turunkan untuk menjaga manusia. Ini ada dalam surat Ar-Ra'd di ayat 11-nya. Ya. Nah, kemudian kenapa kok jadi getihnya anget, nyaman bagi jin? Nah,
Ini sebenarnya banyak ininya Mas, banyak perjalanannya. Kalau kita telisik dari dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi SAW, kenapa jin betah? Saya ambil contoh, ada sebuah hadis yang meriwayatkan begini. Ada 2 setan. Ya, setan ini maksudnya korin. Korin satu orang yang beriman dan orang yang sering lalai. Oke. Ya, kita semua punya, saya pun punya, Mas punya, semua punya. Nah, korin ini saling bercakap-cakap. Satu korinnya gendut, gemoy gitu. Gemoy. Jangan body shaming ke jin ya. Body shaming ke jin. Gemoy. Ya, dan satu lagi krempeng, Mas. Oke. Ya. Terus yang krempeng ini nanya, "Kok kamu bisa gendut sih tinggal sama manusia?" Nah, dia tanya balik lah, "Kamu kenapa kurus?" Akhirnya mereka saling curhat gitu, bertukar informasi ya. Iya, mereka tukar informasi. Kata setan yang krempeng ini, gimana aku bisa gendut, bisa makmur bersama orang ini, sementara ketika dia mau makan selalu baca bismillah, ketika mau tidur selalu berdoa, dia selalu melanggengkan zikir, dia selalu menjaga sholat 5 waktu. Nah, sebaliknya yang gendut juga bilang, sedangkan aku sebaliknya, orang yang aku ikuti ini kalau makan gak pernah menyebut nama Allah, kalau tidur gak pernah berzikir, pokoknya dia lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga jarang-jarang, akhirnya dia menggendut, dia makmur. Nah, dari dalil ini menunjukkan bahwa setan itu bisa makmur dan merasa hangat, ya, merasakan kehangatan di dalam tubuh manusia itu karena dipelihara sama manusianya sendiri. Mohon maaf ya, misalnya saya ketika penanganan kemarin satu kasus yang viral, saya katakan ada di antara sebab-sebab jin atau setan, ya, jin fasik mengganggu manusia itu enggak selamanya hanya kelalaian dalam ibadah saja. Ya, kelalaian ibadah memang sudah ini udah pasti ya, ya, semua manusia lah. Ya. Nah, semua manusia pasti akan diarahkan untuk ke arah situ, apalagi sampai menyekutukan Allah. Tapi sebagian kasus orang yang diganggu jin terus sampai parah nih, sampai diteror, itu ya karena manusianya sendiri yang memberikan ruang. Manusianya sendiri yang memberi makan jin, contohnya makan pakai tangan kiri, nggak nyebut basmalah. Basmalah ya. Jadi kan Rasulullah, ini hadis riwayat Abu Dawud, suatu ketika lagi ada hidangan, tiba-tiba ada orang Badui, orang Arab ya, orang Arab kampung sama budak wanita yang masih kecil. Langsung nyerobot mau makan tanpa baca basmalah, kemudian dipegang tangannya sama Rasulullah, kemudian Rasul bersabda, "Sungguh tangannya mereka, ya, aku tangkap bersama tangan setan yang berada di tangan mereka." Jadi setan ikutan makan. Ini dari segi adab. Kemudian Rasulullah sangat disiplin ya terkait tata cara makan, adab-adab. Sepupu sekaligus sahabat yang utama, yakni Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau memakan kurma rutop bersama Rasulullah. Makanya gimana? Makanya pakai gini, pakai 2 jari. Kemudian Rasulullah kayak cimit-cimit ya. Cimit-cimit ya makanya. Kayak makan milidi. Orang rokok. Dia mau makan, kemudian diperingatkan sama Rasulullah, la ta'kul bi isba'aini fa inna ma hadhihi aklatun minasyaiton. Ya. Jangan kamu makan dengan 2 jari. Fa inna ma hadhihi, karena cara makan ini ya adalah cara makannya setan. Makanlah dengan 3 jari. Nah, ini sebenarnya bukan masalah takaran tapi soal gaya. Setan ternyata suka sekali makan dengan 2 jari. Ada pertanyaan, kalau pakai sumpit kan pakai 3 jari. Masa sumpit kayak gini susah amat ya? Susah, nggak bisa dong, nggak bisa. Sumpit itu kan pakai 3 berapa jari itu ya kan? Bahkan lebih ya. Iya kan lebih. Betul. Jadi dari situ saja Rasulullah pengen mengajarkan adab biar umatnya itu sangat terjaga. Karena celah setan mengganggu manusia itu banyak sekali, dari makan aja. Tentunya dari makan sih, karena setan kan makhluk hidup juga, dia butuh makan, butuh minum, dia bisa berkembang biak. Ketika diberikan ruang di tubuh manusia, ya dia ngerasa hangat. Merasakan itu ya. Nah, jadi itulah yang mungkin ada istilah getih anget karena manusianya yang enggak menjaga dirinya dari adab keseharian Rasulullah di dalam hari-harinya. Atau jauh dari tuntunan Al-Quran gitu ya. Jadi kalau mau enggak jadi getih anget,
kembali pada tuntunan Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke, Seperti itu sih. Berarti kalau secara dalil tidak ada fix ya Ustadz ya, istilah dengan geti anget atau tulang wangi tadi ya, tapi secara ini bisa dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir itu dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan Ustadz ya. Secara tekstual sih tidak ada sebenarnya. Tidak ada Ustadz ya. Oke, Mas kayaknya ya Mas Enoin _ semoga terjawab pertanyaannya. Lanjut Ustadz. Ini karena banyak sekali ya. Ini kalau enggak nanti kita selesainya YouTube-nya sampai besok sampai 5-10 episode. Oke, lanjut. Ada dari Mutmaulism, betul ya? Mutmaulism betul. Ini tanyaannya gini Ustadz, kalau kesurupan roh kita kemana? Oh iya. Oke. Terus berapa persen yang dikendalikan oleh jin? Ya, jadi kalau ini pertanyaan bagus banget ini, makanya saya pilih. Oke, siap. Dari Ibu siapa? Mutmaulism. Ya, ini saya ambil dari Instagram. Oke. Nah itu pertanyaan yang serupa pernah ditanyakan dalam banyak sesi lah. Banyak lah pokoknya yang bertanya seperti ini. Nah mereka akhirnya bertanya-tanya, kalau misal setan itu masuk, rohnya kemana? Roh kita gitu ya. roh orang yang kerasukan itu kemana gitu? Apakah dia hilang ataukah kemana gitu? Sekarang kita analogikannya seperti ini Mas. Ini sebelum kita membahas ya, membahas kemana rohnya ketika orang itu kerasukan. Mungkin enggak dalam satu tubuh itu dihuni makhluk yang punya roh lain? Mungkin. Banyak. Karena roh itu contoh, nggak usah jauh-jauh deh. Orang cacingan, orang kena cacing di ususnya, ya cacing jadi apa namanya hama ya, jadi hama. Bagi orang yang kena cacingan, cacing punya roh enggak? Ya punya dong. Punya nyawa kan dia punya nyawa. Dia ikutan makan bersama manusia. Cacing benda padat loh, bukan yang tak kasat mata. Beda sama jin yang dia itu berbeda dimensi, kemudian juga jisimnya bisa secara umum dia halus, bisa memadat juga. Ya. Kalau benda yang padat aja bisa, ya bisa masuk kepada benda yang padat juga. Lalu apa susahnya kita mempercayai kabar dari Al-Quran bahwa jin itu bisa masuk dan mengendalikan manusia? Teman-teman, sebentar lagi kita akan tayangkan orang yang kena virus rabies. Itu pun bisa merubah perilakunya gonggong seperti anjing. Virus apakah jin? Tidak dong mesti. Ya kalau secara bahasa sih ya termasuk jin karena mastur. Jin itu kan artinya yang tertutup dari pandangan manusia. Makanya janin disebut janin karena masih ketutup di dalam perut ibu. Kemudian dalam surat Al-An'am itu di juz 7 ya. Falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaba. Tatkala Ibrahim melihat ketika malam menyelimutinya, maka Nabi Ibrahim itu melihat bintang-bintang. Nah ini karena jannah ini artinya adalah yang menutup. Orang gila disebut majnun karena masturul akal. Akalnya, logikanya ketutup. Makanya virus kalau secara bahasa itu jin, tapi bukan jin yang dalam arti sebenarnya yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini maksudnya ya jin yang yang disuruh beribadah. Nah kalau jin yang disuruh ibadah ini kan ya yang dia banyak yang kafir, ada banyak juga yang mukmin, ya setengah-setengah gitu. Kemudian virus aja bisa membuat tabiat manusia berbeda. Cacing bisa menggerogoti manusia sampai akhirnya kena penyakit, krempeng, nutrisi makanannya itu enggak terserap dengan baik karena ada cacing. Ya apalagi dengan jin. Yang dia lebih halus, dia makhluk gaib, tak kasat mata. Ya, tak kasat mata. Beda dimensi dengan manusia dan bisa masuk melalui jalur-jalur atau lubang-lubang yang di dalam tubuhnya. Kemudian kalau ditanya nih, berapa persen jin merasuki manusia? Ini macam-macam. Kalau kita membahas tentang gangguan jin itu akan panjang bahasanya, tapi secara umum kita bagi menjadi 4 gangguannya. Saya bilang gangguan ya, bukan merasuknya. Kalau nanti merasuk nanti ada turunannya lagi ya. Gangguan jin itu ada 4. Pertama, mereka yang masuk kemudian mendekam di dalam area organ tubuh manusia. Ini saya kasih ilustrasi nggak apa-apa ya? Boleh Ustaz. Biar lebih jelas. Sambil gambar-gambar.
Nih contoh ya. Nah, ini saya ngawur aja gambarnya. Contohnya ini tubuh manusia. Saya nggak gambar full karena ya bahaya juga sih kalau gambar fullnya. Jangan, Ustaz. Gambarnya ilustrasi aja, Ustaz ya. Ya, ini ilustrasi aja. Oke. Anggap aja ini manusia lah ya. Ada yang dia misal ganggu hanya di area lambungnya. Lambung kan ada di sini. Di tengah, Ustaz ya. Maka jin ini ngerasuk di sini aja. Oke. Apa tadi saya bilang? Dia merasuki tapi hanya masuk ke dalam organ tubuh. Misalnya lambung. Di lambung. Atau mungkin dia ganggu di sini. Di area, mungkin kalau ini wanita ya apa di area rahimnya, dia ganggu di sini. Oke. Tapi dia nggak mengendalikan Pikiran, kesadarannya. kepala di yang di otaknya, Ustaz ya. Iya. Karena kalau dia sampai mengendalikan kesadaran ya sampai ke sini. Dia ganggunya di sini. Ya. Dia ganggu di sini. Wah, ini kayak anu ya. Amida Maru lagi. Yoi katai. Oh, saman gini. Anggap aja ya. Ini saya anggap gini. Dia yang jenis pertama nih, dia yang ngerasuk dan mengendalikan salah satu organ tubuhnya. Nah, ini ada hadisnya. Ketika Hamnah binti Jahash radhiyallahu anha kena apa? Istihadah. Istihadah itu pendarahan, haidnya itu enggak normal. Banyak sekali. Datang ke Rasulullah enggak langsung nyebut ini setan kan. Sumbat dulu pakai kapas karena kapas itu bisa menghentikan darah. Lebih banyak wahai Rasul, sumbat lagi pakai sesuatu lah yang lebih dari kapas. Lebih banyak dari itu wahai Rasul, sumbat pakai kain. Lebih banyak wahai Rasul. Karena Hamnah itu saat itu sebenarnya enggak konsultasi tentang penyakitnya, tapi beliau itu gusar, aku nih kapan sholatnya itu. Subhanallah kan. Kalau zaman sekarang enggak. Bodoh amat sholatnya, yang penting penyakitnya sembuh. Iya benar. Nah, iya, naudzubillah. Nah, akhirnya ada riwayat lain yang mengatakan coba dicek ototnya atau urat-urat yang ada di sekitaran sini. Normal. Nah, kemudian Rasul baru mengatakan innama hadhihi raqdatun min raqadati syaitan. Ini hentakan kakinya setan yang dia menghentak-hentakan sehingga dia darahnya ngucur terus. Okay. Akhirnya beliau menjelaskan tata cara hukum fikihnya, yaitu dengan menjamaknya, kemudian mandi gitu kan. Zuhur dijamak ke asar, diakhirkan zuhurnya, asarnya diawalkan, kemudian mandi besar habis itu. Maghrib diakhirkan, isya diawalkan, mandi besar setelahnya. Nah, ini apa yang dialami oleh Hamnah. Beliau diganggu setan tapi nggak kerasukan. Ya, diganggu setan, dimasuki tapi nggak dikendalikan, dimasuki tapi nggak dikendalikan akal pikirannya. Ya, itu Hamnah binti Jahash. Kemudian yang masuk lagi contohnya Utsman bin Abi al-As Ats-Tsaqafi. Kalau Utsman itu diganggunya di jantung. Sehingga dia lupa. Bacaan sholat lupa loh. Hafalan Quran lupa. Datang ke Nabi SAW. Dekatkan dirimu kepadaku. Kemudian kata Rasulullah ditepuk dadanya sambil mengatakan ukhruj ya syaitan min sadri Utsman. Keluar kamu setan dari dadanya Utsman. Wah, Mas Jun. Tidak Utsman pelan ya. Ini Utsman bin Abi al-As. Oh ya, beda. Ditepuk sama Rasul. Habis itu kata Utsman ya, banyak riwayat tentang ini. Kemudian ada salah satu riwayatnya mengatakan kemudian aku merasakan ada hawa dingin yang keluar dari dua pundakku. Nyes dingin gitu. Jadi kalau ada orang kok di ruqyah ngerasa dingin, ya ini kadang-kadang itu tanda jinnya keluar atau dia memang kena gangguan. Jadi memang ruqyah itu enggak mesti membuat efek panas. Orang yang kena gangguan jin enggak mesti panas, kadang kedinginan malah. Jadi dingin, habis itu kemudian Utsman mengatakan setelah itu aku enggak pernah lupa lagi hafalan Quranku. Nah, beliau diganggu tapi enggak dikendalikan. Wow, aing maung misalnya. Enggak ya. Oh, aing QB. Jadi jin curi gitu. Oke. Itu Kushina atau Naruto? ini dirasuki tapi tidak dikendalikan oleh otaknya ya, Ustaz ya, pikirannya ya. Jadi itu bisa masuk ke organ mana saja sebenarnya, Ustaz ya. Bisa mana saja. Mereka masuk. Itu yang pertama tadi.
Kemudian yang kedua ini yang ganggu di otak. Oke. Yang mereka tuju itu kan biasanya di otak dasar ya, di otak tengah itu. Ada yang masuk di pituitari, ya. Kemudian ada yang masuk ke ini apa, prefrontal ini yang ada di sini ya, sehingga manusia itu kehilangan kendali ketika ada bisikan, mereka bisiki lewat sini, kemudian dirusak sininya, ya, kemudian akhirnya hilang kendali dan kesurupan. Apa ada dalilnya? Ada, diantaranya Ummu Zufar radhiyallahu anha ini kalau di terjemahan Indonesia ini wanita kulit hitam yang di zaman Rasulullah, kata Ibnu Abbas itu saat lagi berjalan-jalan dengan seseorang, beliau mengatakan, mau nggak aku kasih tahu wanita yang dijamin surga sama Rasulullah, didoakan masuk surga sama Rasul. Lihat wanita hitam itu. Loh, kenapa? Dulu di zaman Rasul, di zaman Rasulullah masih hidup, ini Ummu Zufar sering sekali terjatuh kemudian tersingkap auratnya. Datang ke Rasul, lagi-lagi bukan ingin konsultasi penyakitnya, tapi khawatir auratnya tersingkap lagi. Subhanallah ya, wanita zaman sekarang bodoh amat auratnya tersingkap, yang penting gangguannya hilang. Kebalik-balik ya Ustaz. Kebalik-balik. Kebanyakan wanita zaman sekarang. Ya, ada yang saya suruh berjilbab, enggak berjilbab ya gimana kan ya. Ada yang suruh sholat enggak mau sholat. Betul. Nah itu di antara contoh orang yang diganggu jin kemudian dikendalikan sampai hilang sadar dan menyingkap auratnya dan melakukan sesuatu yang di luar kontrol, di luar kendalinya, dan dia enggak ingin hal itu terjadi. Itu di antaranya. Dalam Musnad Imam Ahmad ada anak kecil yang dibawa oleh ibunya ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian ibu ini mengeluhkan, wahai Rasul, ini anakku kalau waktu makan siang sama makan malam kumat penyakitnya, sehingga merusak suasana ketika kami mau makan. Nggak disebutkan yang dimaksud kumat apa, mungkin ngamuk ya. Kemudian sama Rasulullah SAW itu diusap dadanya, didoakan sama Rasul, kemudian dikatakan fasa'atan itu muntah. Anaknya itu muntah ketika diruqyah sama Rasul, diusap dadanya itu. Kemudian rawinya ini mengatakan, mengambil kesaksian dari orang Arab kampung yang saat kejadian itu hadir di tempat itu. Orang-orang itu melihat dari mulut anak yang diruqyah itu keluar anak anjing hitam, ya, makhluk yang mirip anak anjing hitam. Ya, jadi mitul jarwil aswad. Ya. Mirip, al-jarwu itu artinya anak anjingnya, kirik lah. bahasa Jawanya kirik gitu kan ya. Ya, kirik irang Melayu langsung lari katanya gitu. Dan habis itu sembuh normal, enggak pernah diganggu lagi. Nah, ini salah satu contoh bahwa jin ketika masuk ada yang mengendalikan. Yang ketiga, dia enggak masuk tapi mengganggu, memegangi salah satu organ tubuh manusia. Nah, saya kasih contoh lagi. Tidak masuk tapi mengganggu ya Ustaz ya. Enggak masuk tapi mengganggu. Dia megangin, Mas. Kayak berasa kayak PHP-in gitu kali ya. Bentar. PHP-in ya. Kayak PHP-in loh. Mau masuk enggak tapi ganggu, jadi annoying ya Ustaz ya. Jadi annoying ya. Aduh, bentar. Oke, ini coba mau digambar dulu sama Ustaz nih ilustrasinya. Ilustrasi yang ya sederhana aja lah ya, karena ini contoh aja lah. Oke. Jadi dia nggak ngerasuk, cuma megangin, misalnya megangin pundak gitu kan. Jadi pegangin aja pundaknya, megangin tangannya, megangin kakinya, jadinya nggak bisa jalan. Berat, gitu ya. Terus kadang ngerasa ada orang ngerasa sini kok ngerasa berat gitu, kenapa? Mungkin kemungkinannya bisa seperti itu ya. Digendong atau dipegangin kencang. Nah ini kalau misal tipe-tipe yang kayak gini nih, dia datang misal mau diruqyah, ini hilang dulu. Dia pergi ya. Dulu dia ya. Dia pergi dulu. Habis itu kalau udah selesai balik baru lagi.
Itu yang bikin kadang-kadang peruqyah ini ya Ustaz ya. Iya, dikiranya kalau peruqyah yang mungkin mohon maaf ya masih baru pasti ngatakan ini nggak ada gangguan nih. Enggak apa-apa ini. Kolesterol nih, mungkin TG-nya tinggi. Oh ya, triglyceridnya tinggi. Ya. Betul. Padahal nemplok kemudian dia pergi dulu. Wah, mau diruqyah nih gitu. Pergi dulu lah. Tapi ini nanti ada bentengnya sebenarnya. Nah, kalau yang kayak gini kan berarti kita kasih PR ini orang yang diganggu tersebut, ya, Ustaz, ya. supaya dia rutin untuk membaca doa perlindungan sendiri. Nah, kalau mau tahu doanya ada di sini di buku ini. Ruqyah itu mudah. Silakan. Ada dalilnya enggak? Ada ini, Mas. Jadi ini riwayat Bukhari. La yusiru ahadukum ala akhihi bisilah. Jangan kalian todongkan saudara kalian dengan senjata tajam. Ya. Fa innahu la yadri la'alla syaitan yanzi'u fi yadihi fayaqau fi hufratin minan nar. Karena dia enggak pernah tahu, jangan-jangan kalau dia nodongkan senjata tajam ke temennya, setan memainkan tangannya kemudian nebas. Kena beneran Ustaz ya. Wassalam Ustaz. Dan dia masuk ke dalam jurang neraka gara-gara itu. Ya. Ini makanya enggak boleh. Dan Allah melaknat ya, walaupun cuma pose foto kemudian nodong-nodongkan keris atau apa ke temennya. Gitu, nah itu enggak boleh ternyata. Ya, enggak boleh kata Rasulullah SAW. Khawatir setan yang memainkan. Nah, ini dalil bahwa setan bisa hanya nggoda, mengayunkan tangannya tapi dia enggak masuk ke tangan. Ya kayak kita ke anak kecil lah misalnya kan. Lagi mau makan lollipop, tangannya kita giniin. Wah, keselak tuh. Jahil. Itu kejahilan waktu SD ya. Nah, yang keempat ini Mas, yang keempat apa namanya? Setan yang dia ganggu tapi enggak berkaitan dengan fisik, tapi ganggu sekitarnya. Oke. Nanti saya akan jelaskan soal di buku terbaru saya yang tentang ini. Ya. Jadi kayak geser-geser benda, bakar-bakar benda, memang bisa. Jadi mengganggu juga ya Ustaz ya pastinya ya, karena jadi kayak horor ya. Tiba-tiba ngelihat itu ada kursi goyang sendiri gitu-gitu ya Ustaz ya. Oke, jadi itu ada kan error itu kan. Iya, karena jadi mental kita jadi yang kena kan Ustaz ya. Saat langsung kan ngelihat sesuatu yang tak kasat mata tiba-tiba barang nyata gerak-gerak sendiri kan lama-lama kalau itu selalu seperti itu kan bisa mengganggu juga pikiran kita, otak kita ada apa, kenapa gitu. Oke. Yes, Ustaz tadi itu kesurupan roh kita kemana tadi udah dijawab ya Mbak Maulism ini ya. Terus berapa persen tadi Ustaz? Kalau persentase tidak ada. Tergantung tipe dari 4 tadi itu Ustaz ya. Yang masuk kemudian nggak mengendalikan, yang kedua mengendalikan, yang ketiga megangin dari luar, hanya mengendalikan dari luar, yang keempat adalah ganggu sekitarnya. Oke, semoga terjawab ya Mbak Maulism. Oke, kita lanjut lagi Ustaz. Okay. Oh iya bentar, yang keempat ini kadang juga orang kan bertanya-tanya tuh, itu diganggu parah nih gangguannya, ada yang dibakar, ada yang barangnya dipindah-pindahin, ada yang dicoret-coret dindingnya, tapi kok nggak ada reaksi. Ya gimana mau reaksi wong jinnya nggak masuk. Oh iya. Paham nggak masuk ke orang tersebut ya. Tapi kan dia neror sekitarnya tuh. Iya. Dia neror sekitarnya tuh. Oke. Berarti lebih menyerang ke mentalnya dia untuk melihat sesuatu yang dibikin stres. Ya. Dibikin gila lama-lama itu. Dan biasanya kayak seperti itu yang lihat hanya orang itu ya Ustadz ya. Orang contoh mama nih kita berlima dalam satu tempat gitu ya Ustadz ya. Saya melihat nih ada mungkin tadi kebakar atau ada barang berpindah gitu. Biasanya yang melihat hanya saya saja atau mungkin kalau barang dipindah semua orang lihat. Oke. Ya kayak waktu kemarin yang kasus api itu, kita ngelihat apinya memang benar-benar nyata Mas. Oke. Nyata itu. Jadi yang diganggu itu tidak hanya si yang bersangkutan ya Ustadz ya, tapi semua orang di situ juga bisa melihat semuanya nyata ya. Melihat kayak digoyangkan kursinya atau dibakar atau itu kelihatan. Mereka geser. Cuma kalau yang kayak gitu itu berarti jinnya deket banget dimensinya sama kita. Biasanya jin-jin alam bawah lah bahasanya alam sufli yang biasa digunakan para tukang sihir buat nggoda seseorang. Kalaupun yang kuat-kuat itu ya memindahkan yang benda berat-berat kayak ifrit itu dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 39. Oke. Begitu Mbak
aduh namanya agak susah ya, mutmaulism. Ya, jadi berapa persennya tergantung dari 4 tadi yang terakhir yang dibahas sama Ustadz nanti akan segera muncul di bukunya, tunggu aja ya. Oke lanjut lagi Ustadz, dari Lucia_47 ya, Ustadz apa benar jin takut sama sapu lidi? Gimana Ustadz? Apa benar? Itu mitos kalau nggak salah ya. Iya, mungkin karena kalau sapu di apa sih digebuk ya, digebas-gebas terus tadi pergi gitu mungkin ya. Apakah semudah itu? Mungkin ini ya pakai cara yang aman. Kadang saya tanya ke peruqyah yang pakai cara itu memang ada medianya pakai sapu lidi ya Ustaz ya? Ya kiasan dari surat Shad ayat 42 apa ya, yang wa khudh biyadika dhighsan, itu jadi disuruh mengambil seikat rumput untuk dipukulkan. Jadi pakai sapu lidi yang diikat. Jadi ada yang pakai cara kayak gitu, mengkiaskannya. Okay. Tapi kalau ini ya ada praktisi bekam biasanya pakai cara bukan sapu lidi tapi rotan. Oh ya. Tapi enggak satuan loh, satuan pedes lah. Enggak, yang satu ikat itu ada berapa buat digebuk, digibas-gibaskan itu di badan. Buat memperlancar aliran darah. Ya kan karena inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam, setan itu berjalan di aliran darah manusia. Nah, itu mungkin untuk gusah. Kalau bahasa bacanya gusah ya. Gusah ya. Oke. Tadi Mbak Lucia _47. Tapi yang enggak takut lah sama sapu lidi, enggak takut. Takutnya sama doa ya, keimanan, ibadah, ketakwaan gitu, Mbak Lucia. Lanjut lagi Ustadz dari awen.al ya, aween.al. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aku punya teman kerja, dia orangnya baik, cuman kalau lagi banyak pikiran orangnya gampang panik, udah gitu emosian. Kok gampang banget kesurupan ya? Mungkin maksudnya seperti itu ya ini ya. Apakah orang yang mungkin maksudnya adalah apakah orang yang gampang panik, gampang emosi itu menjadi lebih gampang kesurupan? Betul. Orang panik, orang apalagi gampang emosi, kemudian lagi sedih, ya. Oke. Itu mudah banget setan itu merasuk. Dan ini kan salah satu rumus sihir. Sihir itu kalau mau berhasil ya didownkan dulu mentalnya dijatuhkan dulu lawannya itu. Makanya ada yang namanya lemparan pakai bangkai ayam ditaruh di depan rumah, kotoran manusia diteror kan, ditaruh di halaman. Dia shock dulu seperti itu ya Ustaz ya. Pasti risih kan. Aja naudzubillah ya. Misal itu gitu. Kan bau tiap hari harus bersihkan kotoran manusia. Ya pasti jengkel lah, pas jengkel itulah baru santet yang asli masuk, sihir yang asli masuk. Nah, ini dijelaskan di dalam surat Toha ya. Yaitu duelnya Nabi Musa sama penyihir-penyihir Fir'aun kan gitu. Penyihir Fir'aun berusaha menjatuhkan mentalnya Nabi Musa. Tapi kan Allah selamatkan. Fa'ujasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la. Muncul rasa takut di hati Nabi Musa, kemudian kami berfirman kata Allah, la takhaf innaka antal a'la, kamu jangan takut, kamu lebih hebat dari mereka. Baru setelah tenang muncul solusi wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Itu yang ada di tangan kananmu, tongkatmu itu lempar. Ya. Yang kisahnya kan kita tahu ya, enggak belah, makan tongkat sama tali temalinya penyihir-penyihir jadi ular tadi itu ya. Iya. Jadi gambarnya jadi ular itu ya. Oke. Kemudian Allah mengatakan kan enggak akan pernah menang para penyihir dari arah manapun mereka datang. Pakai jurus apapun, pakai mantra apapun enggak akan pernah menang, enggak akan pernah beruntung. Demi Allah. Ini Allah sendiri yang berfirman nih, saya demi Allah ini dari saya tuh. Jadi enggak usah takut, enggak usah panik. Ini untuk teman-teman yang ada di rumah. Nah, apa hubungannya dengan orang yang disampaikan dengan pertanyaan ini? Ya, yaitu tadi, kalau saat itu Nabi Musa mentalnya sampai ngedrop, layaknya penonton-penonton yang saat itu melihat sampai muncul rasa takut yang sangat dahsyat, nggak jadi menang. Ya. Jadi kita ngerti kan, setan kalau mau masuk pasti menghembuskan dulu emosi-emosi negatif.
membumbungkan kenangan-kenangan pahit. Wis. Ya, kenangan-kenangan pahit masa lalu diingatkan dulu kembali ya. Makanya sering ganggunya kan di sini, sebelum mereka ngerasuk pasti akan diganggu dulu di sini. Ada indikasinya. Nanti saya tulis di buku saya yang terbaru insyaallah. Ada indikasinya. Melalui celah mana, bagian otak mana yang mereka ganggu, saraf mana yang mereka ganggu, itu nanti ada penjelasannya, agak rumit dan agak panjang insyaallah. Tunggu aja lah. Wes, tunggu bukunya Ustadz berikutnya ya. Jadi memang tadi Mas Awen.al semoga terjawab ya. Memang kalau orang yang banyak pikiran, panik, karena memang jin ini merasuk melalui celah-celah seperti itu dulu, menjatuhkan mentalnya, mendownkan mentalnya baru. Ya makanya dia lebih gampang kesurupan, Mas Awen ya. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari Anbahri 18 Ustadz ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah setiap orang itu punya potensi untuk kesurupan atau kerasukan? Yang pertama. Nah, ini di film Munafik yang jadi Ustadz peruqyah bisa kerasukan juga ternyata. Nah, apakah ini memang bisa seperti itu Ustadz? Terima kasih. Ya, jadi apakah setiap manusia punya potensi kerasukan? Oh, semua ada, semua punya potensi. Dimasuki maksudnya ya. Ya. Kerasukan kalau saya tafsirkan ini kan bukan dikendalikan tapi dimasuki setan. Ya, misal lalai gitu ya. Lalai makan pakai tangan kiri, ya masuk. Kemudian nguap, kemudian dia nggak nutup mulutnya, ya kan? Nah, dalilnya jelaskan atasa'ubu minasyaiton. Idza tasa'aba ahadukum falyumsik ala fihi biyadi fa inna syaitana yadkhul. Kalau menguap salah seorang di antara kalian, tutup mulutnya pakai tangannya karena setan mau masuk kala itu. Atau dalam riwayat lain dikatakan kalau sampai nggak nutup tuh ketika nguap, setan itu ketawa di ini rongga mulutnya. Wah. Ya, tapi kalau apakah setiap orang punya potensi dikendalikan jin? Enggak semuanya. Oh, oke. Berarti kalau kerasukan potensi, kemungkinannya semua ya, bisa. Kalau dimasuki. Iya, dimasuki. Tapi kalau dikendalikan tidak semuanya. Ya, kalau dikendalikan enggak semuanya bisa. Oke. Jadi termasuk ini kan gambarnya adalah seorang ustadz pun juga bisa. Bisa ya kalau dikerasuki. Ya, saya beberapa kali nangani ustadz. Oke. Beberapa kali saya nangani. Kalau berarti yang Ustadz Faisal tangani itu tidak hanya sekedar dirasuki dong ya? Ya, diganggu juga berarti ya. Sampai diganggu sampai ya ada yang punya jin nasab juga. Bahkan ada yang disihir. Karena biasanya kalau peruqyah itu balik lagi gitu nggak sih, Ustadz? Ya nggak sih? Pengalaman saya nih pertama kali ada yang ngancem lewat mimpi. Dulu waktu tahun 2012 kalau enggak salah. Awal-awal lulus pondok. 2011 akhir. Setelah Syawal kan saya udah selesai tuh pengabdian di kantor. Kemudian pulang, kemudian saya ngeruqyah. Ini pengalaman saya ngeruqyah. Pertama kali saya keliling-keliling itu. Kemudian nangani suatu kasus seorang ibu yang selama 14 tahun pernikahannya waktu itu belum punya keturunan. Sampai ketika ada keturunan pun digerogoti. Jadi keluarnya itu ya enggak normal gitulah. Ada yang enggak ada, pokoknya enggak lengkap gitu. Intinya setelah saya ngeruqyah beliau pertama kalinya itu, nah ini di waktu duha saya tiduran sebentar Mas di kamar sini nih. Ya, kemudian saya dikagetkan dengan mimpi. Jadi kayak setengah Arab gitu, kayak setengah ketindihan. Saya makhluknya ini sampai sekarang masih kegambar wajahnya tuh. Ingat banget saking nyebelinnya dia ya. Saya nggak bilang serem, nyebelin itu. Dia duduk di atas kuburan, rambutnya jabrik, hitam punya semua, hitam legam, matanya melotot, besar lah pokoknya makhluknya. Di situ dia kayak ngancem, jangan main-main, jangan ikut campur urusan ini. Oke. Nggak tahu gimana sebelum saya Arab atau ketindihan itu, di mimpi secara otomatis saya membaca surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un sampai akhir, sampai ayat 118. Kemudian habis itu di mimpi itu pula tiba-tiba ada sekelompok orang-orang biasa pakai jubah-jubah, bersorban putih bercahaya, banyak lah ya,
langsung membantu saya ngeroyok makhluk itu sampai hilang dan habis. Oke. Sampai bonyok lah istilahnya. Habis itu saya terbangun. Apa itu ya? Itu mimpi yang sampai sekarang saya nggak lupa kan. Memorable berarti ya Ustaz ya mimpi itu ya. Pertama kali itu. Pertama. Oh berarti jadi memang ruqyah itu emang harus lebih ini ya Ustaz ya, harus lebih membentengi dia lebih ekstra. Iya. Ya. Ya kan tidur kan ketiduran bisa. Enggak baca doa, enggak apa kan langsung tek gitu. Oke, baik. Tadi Mas Anbahri 18 ya, tadi sangat memungkinkan tadi saya sampaikan ya. Kalau dirasuki itu semuanya punya kemungkinan besar. Ya kayak tadi itu di mimpi kan sebenarnya diganggu. Diganggu ya Ustaz ya. Melalui memorinya ya, mereka masuk melalui memori kita kemudian melalui apa? Alam bawah sadar kita. Mereka masuk lewat situ. Mereka main-main di situ. Kalau bukan karena pertolongan Allah mungkin saya keganggu. Mungkin saya langsung ketindihan kala itu. Alhamdulillah Allah tolong mengilhamkan itu membaca Al-Qur'an yang ada di rekaman saya, ya, memori saya, kemudian Allah bantu melalui pasukan. Ya mungkin itu pasukan-pasukan Allah, entah malaikat atau apa yang saya enggak tahu. Masya Allah, luar biasa. Oke. Jadi sebetulnya Mas Anbahri 18, lanjut lagi Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini dari Ninggar 69. Yang ingin saya tanyakan, ada statement dari salah satu ustadz peruqyah, terkenal juga beliau, pernah berkata begini, jika kita ruqyah atau meruqyah pasien tidak kesurupan atau tidak bereaksi apapun itu tandanya ruqyah kita gagal. Dan doa kita belum terijabah oleh Allah. Itu ingin saya tanyakan bagaimana Ustadz, apa benar atau tidak seperti itu? Enggak mesti. Enggak tepat. Kurang tepat ya Ustadz ya. Oke. Karena yaitu ukuran keberhasilan ruqyah itu bukan kesurupan lah. Memang ruqyah ini bukan buat kesurupan kok. Nah iya. Kadang ada orang tanya kayak gini Mas. Ruqyah sekarang itu nggak syar'i katanya gitu. Nggak sesuai tuntunan Rasul. Oke. Alasannya apa? Alasannya ruqyah di zaman Rasul menjadikan orang yang kesurupan jadi sadar. Tapi ruqyah di zaman sekarang katanya menjadikan orang sadar jadi kesurupan. Nah, ini kan anggapan orang awam kayak gitu. Padahal kalau kita mau menengok lebih dalam nih. Nah, ini saya bahas dulu dari segi kenapa kok kalau di ruqyah kok ada kasus yang kesurupan nih, dari yang sadar kok kesurupan. Kita kembali ke Quran deh. Syarat orang mendapatkan manfaat Quran itu apa? Ya, jadi yang pertama dalam surat A'raf, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, diam, perhatikan supaya dapat rahmat. Dalam surat Qaf dikatakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu terdapat pelajaran. Ya. Buat siapa? Yang punya hati. Maksudnya hatinya hadir ketika dibacakan atau ketika membacanya dan memfokuskan pendengarannya. Wa huwa syahid yang dimaksud adalah Allah Maha menyaksikan apa yang dilakukan hambanya ini. Setan ngerti, setan pinter. Jangan dibilang setan nggak punya ilmu. Iblis tuh lebih senior dari kita. Dia nggak mati-mati kok. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai kiamat nanti. Ya kan? Jadi dia ngerti tuh. Kalau manusia dibiarkan mendengarkan Quran dengan seksama, dibiarkan menghayati apa yang dibacakan oleh peruqyah, atau dibiarkan dia membaca Al-Quran dengan kekhusyuan, ya dia kalah dong, paham nggak? Ya, paham. Dia kalah dong pasti, ya. Akan tergeser. Langsung. Makanya dibikin manusianya ngeblank. Jadi, dikendalikan, dirasuki. Kesurupan tadi itu salah satunya. Teriak-teriak. Supaya apa? Mengalahkan Quran. Dalam tanda kutip mengalahkan supaya orang itu nggak bisa mendengarkan Quran dengan baik. Nah, ini disinyalir juga di dalam surat Fussilat. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Nah, ini berkatalah orang-orang kafir la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi. Janganlah kamu dengarkan ayat Quran ini. Lalaikan saja. Buat hiruk pikuk supaya kamu menang. Nah, ini maksudnya
berbicara dengan sesamanya. Nah yang namanya kafir ini kan bukan hanya manusia, jin kafir kan sama aja. Jangan dengarkan, wah buat hiruk pikuk dirasuki, teriak-teriak. Nah itu kenapa di zaman Rasul nggak ada orang diruqyah kemudian kesurupan? Masalah sosialnya nggak lebih kompleks di zaman sekarang. Iman mereka dekat dengan Rasul lebih tinggi daripada zaman sekarang. Betul. Tapi memang ya Ustadz ya, saya juga awal ikut Ustadz dulu jadi host beliau di YouTube itu beranggapan bahwa di awal itu, maaf ya Ustadz ya, kayak banyak tayangan televisi yang ruqyah itu ya settingan. Awal benar, saya menganggap itu ini settingan pasti. Masa sampai yang segitunya gitu kan Ustadznya teriak-teriak aing mau apa segala macam itu. Tapi begitu saya ikut pertama kali dengan Ustadz dulu di daerah Dukualu. Saya pucat pertama. Karena real. Ini kesaksian ya, maksudnya saya benar-benar lihat semata-mata lihat dari awal beliau seperti apa dan kemudian diruqyah dan menjadi seperti apa dan bagaimana reaksinya, itu benar-benar speechless dan saya tidak bisa ngomong apa-apa, saya cuma diem melotot ngeliatin. Okay. Jadi mungkin banyak orang yang menganggap bahwa paling settingan. Mungkin sama seperti saya yang saya rasakan ya, mungkin awal-awal lihat settingan tuh paling ini udah di belakang layar udah dikonfirm nih, udah briefing gitu kan. Tapi memang mungkin ya kita tidak pernah tahu ya Allah ya, maksudnya kayak settingan atau tidak, tapi yang saya alami sih real guys. Jadi saya benar-benar pucet saya ngeliatnya. Udah berapa kali setelah itu tidak pernah ada yang settingan kalau di MFO ya. Real. Ini kesaksian. Testimoni real, nggak ada settingan, masya Allah. Jadi luar biasa. Sebenarnya kalau lagi kesurupan, tugas peruqyah itu bukan malah asik bersengkrama dengan jinnya ya, kecuali jinnya bandel lah itu baru kita ngomong sama jin. Tapi kalau nggak bandel, justru malah kita harus segera ya, membangkitkan sisi manusianya. Ayo bangkit, ini tubuh amanah dari Allah untuk kamu, bukan buat jin. Kenapa kamu malah kalah? Istilahnya orang Banyumas malah dijak-jak sama jin. Dijak-jak tuh tadi. Diinjak-injak gitu. Buat keset, jangan mau. Bangkit. Kita selalu seperti itu. Jadi kalau nggak sampai kesurupan, bagus, alhamdulillah. Malah bagus Ustaz itu ya. Nanti reaksinya nggak mesti kesurupan kan, ada muntah. Bisa lewat pipis setelah diruqyah, bisa lewat BAB jadi mencret. Ada yang melalui ingus keluarnya, ada yang habis itu tidur pulas. Iya, bahkan ada yang waktu itu ada yang ngompol. Ngompol ya, betul. Ada yang ngompol juga. Itu di luar ininya Ustaz ya, di luar kendalinya dia kan. Jadi keluar lewat situ, bros. Pure. Tidak mesti dengan teriak-teriak terus atraksi gitu ya Ustaz ya. Oke, jadi kalau yang kayak gitu malah jadi bikin insecure. Aku meruqyah kok enggak, malah ya pertama takut aibnya terbongkar katanya. Betul. Emangnya kita hipnotis kan ya? Iya, benar. Dan maksud saya sampai sekarang belum mau diruqyah, takut. Iya. Takut terbongkar. Jadi beda hipnotis sama ruqyah Ustaz ya. Ya kalau dari segi tata cara beda jelas karena kan berbeda ya antara doa dengan ucapan sugesti. Dua-duanya kalau sugesti sebenarnya ya syar'i aja boleh. Itu tafaul kan. Tafaul adalah keoptimisan. Keoptimisan ini kan yang diajarkan Rasulullah untuk menengok orang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. Itu kan kalimat positif, enggak apa-apa insyaallah ini adalah penggugur dosamu. Kalimat motivasi ya, yang buat orang itu termotivasi, terbangkit semangatnya. Oke, Mas Ninggar 69 ya, tadi semua terjawab pertanyaannya. Jadi tidak mesti harus menjadi maung atau apapun itu ya reaksinya ya. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya Ustaz dari Dwindras P ya. Sama-sama baca surah-surah untuk ruqyah, tapi kenapa beda reaksi dan hasilnya dari panjenengan Ustaz? Nah ini beda reaksi maksudnya nggak kesurupan gitu ya? Ya mungkin beda reaksi, mungkin yang ya tadi itu ada yang mungkin reaksinya kesurupan, ada yang reaksinya pipis, ngompol, ada reaksinya itu kan beda-beda. Kalau menurut saya itu butuh pembiasaan Mas, butuh pembiasaan, butuh melatih mental, butuh melatih keyakinan karena ruqyah ini pengobatan imaniyah, ya pengobatan yang sifatnya mengandalkan iman, mengandalkan takwa.
Nggak bisa kita pakai jurus sendiri, ngandalkan kekuatan sendiri, ngandalkan ilmu sendiri, nggak bisa dengan ruqyah. Ruqyah nggak seperti itu. Ruqyah adalah pengobatan yang penuh dengan ketawakalan, keikhlasan, ya, kemudian menjaga keimanan betul-betul, ketauhid, dan jangan sampai tercampur pada kesyirikan. Ya. Jadi semakin tinggi iman dan ilmunya, nanti insya Allah akan Allah berikan taufik lebih. Ya. Dan ini memang reaksi berbeda tergantung dari si pasien ya, Ustaz. Ya, selain dari sisi peruqyah, dari sisi pasiennya, ya. Benar kan, beda-beda reaksinya, walaupun mungkin suratnya sama, apa yang dibacakan sama, tapi akan beda reaksinya karena memang beda keluhan, mungkin beda penyakit, atau mungkin beda jinnya juga beda, ya Ustaz ya. Jadi kan reaksinya juga akan berbeda ya, Mas Dwindras. Oke, lanjut lagi Ustaz, masih ada lagi pertanyaan dari Feng Xiaotian, benar ya kalau nggak salah saya mohon maaf, Feng Xiaotian. Ini maaf tanya Ustadz, apakah sholawat boleh dijadikan bacaan untuk meruqyah? Oh, boleh sekali. Dan apakah benar setan itu tidak bisa menirukan bacaan sholawat, sebagaimana setan dapat mengaku Tuhan sedang ia tak bisa meniru Nabi Muhammad? Oke. Sholawat salah satu bacaan yang sangat direkomendasikan untuk meruqyah. Salawat Ibrahimiyah yang saya sering pakai, salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau kalau mau lebih ringkas, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Ya, karena dengan salawat ini nanti doa kita lebih barokah, lebih mendorong doa kita nembus ke langit. Sampai ke Allah, kemudian Allah kabulkan dengan menurunkan pertolongannya. Tapi kalau jin yang katanya tidak bisa menirukan bacaan sholawat, jadi saya nggak tahu ya, belum ini ya saja, belum ada. Soalnya kalau jin yang bisa menirukan sholawat, ini saya pernah dapati waktu di Mesir dulu malah. Oh, malah ada Ustaz ya? Iya ada. Jadi jangankan sholawat, bacaan zikir biasa atau bacaan Quran pun ada mereka yang bisa ya pakai, ya ada yang bisa menirukan. Entah jinnya sendiri yang bisa baca, atau ada dua kemungkinan. Jinnya sendiri yang baca, yang kedua dia nyetel dari memori orang yang dirasuki tadi itu. Tapi dia menyelinap dari dalam emosi negatif yang masih terendap. Sehingga nggak ada pengaruh apa-apa. Makanya kalau mau ada pengaruh, ya manusianya dua-duanya ada sesi tazkiyatun nafas sendiri, penyucian jiwa sendiri. Jadi tidak ini ya, apakah benar setan tidak bisa menirukan baca salawat? Tidak mesti ya, tidak pasti, itu belum. Ya, Quran pun bisa ditirukan, salawat juga, apalagi kadang bisa ditirukan juga oleh setan. Kenapa saya katakan kadang ya karena nggak setiap kasus bisa nirukan. Dan Ustaz pernah mengalami beberapa yang bisa, ya kan. Jadi masih 50-50. Kadang syahadat bisa syahadat, bisa istighfar, ya kan, bisa takbir tuh. Ada yang baca Yasin full, bisa full baca cup, juga. Iya. Oke. Begitu Mas Feng Xiaotian, ya. Lanjut lagi Ustadz, di pertanyaan berikutnya ada dari Fitri.1. Apakah kita bisa mengendalikan diri kita sendiri agar menghalang terjadinya kesurupan saat sudah ada gejolak dalam tubuh dan pikiran? Bisa. Mengendalikan saat sudah ada tanda-tanda, bisa manusia itu mengendalikan diri. Begitu ada indikasi dia merasakan sesuatu yang berbeda di badannya gitu, mungkin bisa langsung. Ya, yang paling baik berwudu. Berwudu, kemudian grounding, lepas alas kaki, cari tanah, napak di situ. Nah, ini tapi ada sensasi yang unik kalau orang itu kena sihir atau kena serangan-serangan metafisik. Kayak disengat-sengat rasanya. Cerut. Sering saya coba kok. Itu di bagian kaki bawah, di telapak kaki. Di kaki ya. Nah, nanti insya Allah kalau ada kasus yang relevan ini ya, dengan yang kayak begini nih, yang Mbak Fitri tanyakan ini, ya, yang mirip-mirip, nanti akan kita coba. Oke, siap. Kita lihat jadi testimoninya. Bisa Mbak Fitri ya, bisa. Tadi seperti sampaikan, mungkin salah satunya mengendalikan dengan langsung melakukan wudu, kemudian grounding ya. Makan bisa. Makan juga bisa saja. Makan tidur, makan yang pedas, ya biar kesadarannya meningkat ya.
Jadinya Meletus Lombok Cengis Keletus. Ini serius loh, bener. Serius. Oh serius. Oh gitu. Orang kepedesan mana orang ngantuk pun gak jadi Nggak jadi tidur sih memang sih. Oh, oke. Tuh salah satunya makan lombok rawit. Ya enggak mesti lah. Nanti ada yang niru mencret pakai ini aja, pakai habatus sauda bisa. Pokoknya yang semriwing gitu, yang apa namanya semriwing min gitu ya. Min yang kayak mentol itu, min bisa. Jahe gitu yang anget-anget panas gitu ya Ustaz ya. Intinya menyegarkan otak lah. Merefresh lagi. Ya merefresh ya. Kayak kemarin di podcastnya Om Deddy itu kan ngasih lihat cara yang jorok lah ya untuk menyadarkan kesurupan. Kenapa kok bisa? Ya karena memang yang namanya orang kesurupan kan kesadarannya kegeser tuh dengan sesuatu yang bisa merefleks dirinya itu bangkit sisi manusianya, sisi mempertahankan dirinya atau kaget gitu ya, pasti dia akan balik. Bukan pasti, mohon maaf. Kemungkinan baliknya itu lebih cepat, lebih besar, membantu dia untuk balik. Oke. Jadi biar nggak semakin ke bawah arus gitu ya Ustaz ya. Iya. Oke, mengcounter langsung. Jadi bisa langsung mengcounter. Langsung kaget dan bangun dia. Oke, itu ya Mbak Fitri.1. Semoga terjawab. Selanjutnya Ustadz dari Faisal Akbar. Pernah baca kalau orang kesurupan dipencet jempol kakinya dia akan teriak kayak kesakitan, itu gimana Ustadz? Ini menarik. Itu. Terus pertolongan pertama pada orang kesurupan seperti apa? Oke. Gimana tadi jempol kaki dipencet? Pernah teriak. Ya. Orang kesurupan dipencet jempol kakinya dia akan teriak kayak kesakitan, itu gimana Ustadz? Berarti ya dua kemungkinan lagi itu, benar-benar jinnya kesakitan atau manusianya yang kesakitan. Tapi semua orang kalau dipencet sakit kali ya Ustadz ya. Dulu gini Mas, dulu waktu saya masih newbie lah ya. Newbie. Itu waktu di kantor waktu itu, saya kalau ngeruki itu mencat juga. Oke. Sampai suatu ketika Ustadz Arif Rahman Hakim rahimahullah, beliau guru saya, lagi datang ke pondok melakukan terapi massal waktu itu, kerjasama sama pengasuhan santri. Kemudian anak-anak kelas 6 yang sudah dikader sama Ustadz Lutfi Andriansa, beliau adalah guru kami juga dan juga staf pengasuhan santri, itu dikumpulkan di gedung Robitoh namanya. Nah waktu itu kan banyak banget yang kesurupan tuh, yang diobati, maaf, banyak sekali yang diobati. Nah ada beberapa orang yang dia kesurupan ya, kemudian saya pencet jempolnya. Enggak, maaf, selangkangannya. Oke. Begini, sini loh. Oh iya. Di pangkal pahannya. Pangkal pahannya saya pencet. Kan teriak-teriak tuh. Wah. Tuh. Ustadz Arif nyamperin gitu. Ente ngapain katanya gitu. Itu yang teriak bukan jinnya, itu manusia geli itu. Ya, habis itu saya nggak pernah pakai cara-cara pencet. Karena dulu kan nggak hanya saya lah, kebanyakan peruqyah itu mengira untuk ngetes jin itu harus pakai pencet-pencet, padahal nggak harus seperti itu. Ini dengan harus menyentuh, gitu iya, ya? Harus dipegang, harus ya, 2013 Ustadz Arif sama Ustadz Sa'adu Su'ud pernah nginep di rumah saya di lantai 2. Waktu itu saya ngeruqyah juga, bantu beliau. Lagi-lagi saya pakai metode yang pencet-pencet itu, ya karena asik gitu kan. Asik karena sensasi teriakan-teriakannya itu. Ya. Ya. Itu laki loh ya, maaf ya. Ya, Jangan dikira ya, saya pangkal pak wanita apalagi. Jangan kan itu perut aja nggak boleh kok. Nah, akhirnya waktu itu Ustadz Arif lagi negur saya itu. Jangan pakai cara itu lagi itu menyakiti pasien kata itu. Kemudian saya nanya lah, terus gimana kita mau tahu ini orang ada jinnya atau enggak? Beliau mau jawab tapi ketahan gitu ya. Biar saya nyari sendiri. Beliau cuma bilang pakai doa gitu. Saya kan itu jawaban yang multi tafsir kan. Iya. Doa betul. Apa dan gimana caranya gitu kan. Betul. Jadi saya nanya lah, doa saya masih ragu lah. Doa gimana itu? Terus caranya gimana? Ya doa. Antum ragu dengan doa. Habis itu saya diam. Siap Ustaz. Nah habis itu saya mulai mempraktekkan, Masya Allah itu ternyata dengan doa jauh lebih membongkar keberadaan jin yang memang mengganggu manusia daripada pakai pencet-pencet. Karena pencet-pencet kadang kita ketipu kan. Ini yang teriak siapa? Teriak siapa? Betul. Yang teriak si jinnya atau si orangnya. Tapi Mas,
kalau ada orang katakan jempolnya yang dipegang itu betul. Oke. Karena di dalam peta titik refleksi jempol ini kan Paling banyak di ya, sarafnya maaf ya. Anggap aja ini jempol kaki lah. Enggak sopan kalau harus diangkat kan. Anggap ini jempol kaki. Daerah sini ya, ujung luar berarti ya. Ujung luar ini hidung. Hidung, sinus, ya kan? Kemudian pertemuan antara ini ruas ini ya, ruas antara jempol dengan kaki, telapak kakinya. Jempol sama telapak kaki itu kan ada ruas itu ke tenggorokan, ke leher. Kemudian yang ininya maaf nggak enak lah ya, nah, anggap aja sini lah. Iya. Ini. Kalau bagian sini ini ke batang otak. Yang tengah ya Ustaz ya. Di sini agak ke sini ini kelenjar pituitari. Kalau sini ini saraf trigeminal namanya. Trigeminal. Ini saraf-saraf yang di sini nih. Ini. Kepala Ustaz ya. Iya di sini. Kan ke sini. Ke rahang, ke tulang pipi. Di tulang pipi itu. Saraf-saraf trigeminal di sini. Jadi karena itu tadi saya katakan di pembahasan kesurupan yang mengendalikan kesadaran, ya mereka kan berpusatnya di kepala. Makanya pencet itu bisa teriak, bisa kena, apalagi kalau dibacakan ayat-ayat ruqyah atau doa-doa pembatal sihir atau untuk gangguan jin, pengusiran jin. Berarti memang ada benarnya di pencet jempolnya, ada benarnya, tapi tidak semuanya dengan seperti itu. Kemudian ditanya lagi kan gimana? Pertolongan pertama pada orang kesurupan. Ya, pertolongan pertama. Pertama kali. Jadi kita bisa sediakan zait sauda atau minyak jintan hitam itu, yang biasa itu buat gurah. Ya, kita punya produk namanya khoisum. Ya, ini insya Allah sangat cepat. Langsung membuat orang sadar ya. Tetesi hidungnya, habis itu kan keselak ya. Kesedak ya Ustaz ya. Kesedak langsung bangun ya. Enggak lah, orang ditetesi sini kan pasti perih sekali, kemudian dia pasti akan bangun sadar. Dan jin itu juga kan suka tinggal di khoisum. Khoisum itu rongga, pangkal hidung. Rongga yang ada di pangkal hidung. Yang dekat sekali dengan sini, prefrontal. Itu ketika diteteskan, insya Allah balgom atau lendir-lendir yang menguatkan posisi mereka di dalam tubuh juga ikutan keluar, jinnya pun ikut keluar. Nah, kemudian saya pernah punya kisah tentang hal ini, Mas. Nah, karena kan dulu waktu ruqyah masal ya, lagi booming-boomingnya ruqyah masal tuh tahun 2016, masih sama Trans 7 waktu itu. Ada di masjid besar di salah satu daerah di Jawa Barat, saya nggak sebutkan lah ya. Saya ngelihat ada orang tuh, kayaknya ngetes saya nih. Saya rasa ini bukan kesurupan. Saya lihatkan tanda-tandanya. Kok bisa dibedakan Ustaz ya? Bisa dibedakan. Ini bukan jin ini gitu. Pura-pura nih kayaknya. Jadi waktu itu saya ngambil khoisum. Waktu itu sama Mas Rahmat ya. Ngambil khoisum, kita tetesi itu. Hidungnya langsung muntah-muntah. Jelas muntah lah, ditetes sininya kan pedes lagi kan. Iya. Habis itu dia langsung bergas. Biasanya orang kesurupan kalau habis ditetes gitu pasti akan masih agak sedikit ngeblank lah. Dia kok langsung bergas. Nah, ketahuan ini. Jadi sebenarnya reaksi atau orang surup beneran sama tidak itu bisa dilihat. Ada ini ya Ustaz. Ada ciri-ciri terlihat nampak gitu ya Ustaz. Jadi insya Allah nanti pembahasan tentang ini akan kita bahas di episode berikutnya aja. Siap. Nanti kita akan membahas lebih detail. Jadi soalnya kan takutnya cuman kayak drama gitu kan. Mungkin orang cuma pengen mencari perhatian, pengen orang biar attention ke dia, terus dia melakukan hal seperti itu. Sebenarnya bukan buat ngerjain orang ya. Ya. Kecuali kalau dia ngerjain duluan. Kerjain balik ya Ustaz. Sebenarnya ini bukan buat ngerjain, tapi lebih memudahkan para terapis untuk memetakan pengobatannya. Kalau misalnya itu masalah psikologis kan penanganannya lebih tepat, bukan masalah psikologis kemudian dihajar setannya terus. Ukhruju adullah, wah keluar setan, keluar musuh Allah. Lah dia orang lagi tertekan batinnya, lagi depresi kan? Secara psikologis ya. Begitu kan, tambah stres. Apalagi sampai dipasung, ya kan? Nah, nanti insya Allah ada secara umum akan saya jelaskan lah. Jadi insya Allah ilmu yang diamanahkan Allah ini nggak akan saya sembunyikan.
akan saya bagi-bagikan. Biar semuanya bisa merasakan manfaatnya, kemudian ini jadi amal jariah. Ya, ilmu yang bermanfaat, biar pahalanya ngalir terus ke saya dan guru-guru saya kan. Amin amin ya Allah. Nah, ini ada beberapa ilmu yang memang saya sebarkan secara umum, ada yang kita tahan, kayak contohnya diagnosa mata, diagnosa lidah, diagnosa tangan. Karena itu butuh lebih spesifik ya, Ustaz, butuh pendalaman, lebih detail, Mas. Nggak bisa kita misal jabarkan nih, ini petanya ke sini ke organ sini, ke organ itu, kaitannya dengan ABC gitu. Turunannya apa itu. Nah, ada kaitan erat dengan gangguan metafisiknya apa itu. Kayaknya kok kalau kita babarkan jelaskan ke situ, takutnya kalau tidak detail, benar-benar detail malah jadi salah kaprah ya, Ustaz ya. Itu pun di Arsada tahun ketiga kita baru jelaskan, kita ajarkan. Enggak kemudian kemudian langsung kita ajarkan. Takutnya karena persepsinya juga akan berbeda diterima ya Ustaz ya, kalau separuh-separuh atau setengah-setengah gitu loh. Dia harus belajar ilmu fisiologi kan, ilmu anatomi kan. Belajar jadi seperti tadi Ustaz sampaikan jempol apa gitu kan. Biologi lah. Ya betul. Jadi harus lebih spesifik, lebih detail biar tidak separuh-separuh dan jatuhnya nanti malah jadi enggak pas. Ada pelajaran juga tentang psikologi dasar secara umum lah. Psikologi Quran. Itu kan kita sharingkan ke teman-teman. Baru kalau dia itu sudah kuat, baru kita ajarkan tentang ilmu diagnosanya. Oke. Kita sih nggak apa ya istilahnya, nggak penjurusan seperti dokter ya atau perawat dan lain sebagainya, enggak. Cuma selaku seorang terapis, apalagi ruqyah syariah ini kan kompleks masalahnya. Jadi paling enggak dia ngerti walaupun enggak ahli dalam itu ya. Oke, sahabat MFO, tadi sudah kita bahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Facebook dan juga Instagram, sudah dijawab oleh Ustadz. Jadi untuk teman-teman sobat MFO yang lain juga masih penasaran sehubungan dengan ruqyah, bisa aja langsung komen di Instagram atau juga di Facebook ya Ustadz ya. Atau YouTube bisa. YouTube juga bisa langsung, jadi di Instagram, YouTube atau juga di Facebook bisa langsung tanya di kolom komentar. Nanti di sesi berikutnya atau di next episode kita akan kembali di ruqyah question. Thank you Ustadz, terima kasih sekali. Semoga bermanfaat. Amin, dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat MFO. Saya Junal pamit, terima kasih. Ketemu lagi di Question next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.